warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Maulana Yusuf. Di sini saya perwakilan dari kelompok arsitektur komputer dan akan membahas tentang arsitektur komputer. Sebelum ke arsitektur komputer, kita harus mengetahui dulu apa itu komputer. Jadi komputer itu pada awalnya berasal dari kata to compute yang artinya untuk menghitung dan dari bahasa Latin computare. Nah, seiring perkembangan zaman, fungsi komputer ini hanya untuk menghitung saja, untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam hal perhitungan. Ada beberapa tahap perkembangan mesin komputer, diantaranya tahap pertama itu tahap manual. Ini masih menggunakan alat hitung kuno seperti SPOA dan tanah liat sebagai media hitungnya. Yang kedua tahap mekanik, yang ketiga tahap elektrik dan mekanik, dan yang keempat tahap elektronik. Nah, sekarang setelah perkembangan zaman, fungsi komputer semakin luas dan semakin mempermudah pekerjaan manusia, bukan hanya dalam hal perhitungan, tetapi juga administrasi dan lain-lain. Nah, langsung saja ke arsitektur komputer. Apa itu arsitektur komputer? Nah, di sini arsitektur komputer itu merupakan ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal terhadap kinerja sebuah sistem komputer. Jadi seorang programmer itu dalam melakukan operasinya atau melakukan perancangan komputer itu melakukan beberapa set instruksi, melakukan teknik input output, dan melakukan beberapa set aritmatika. Nah, ada beberapa level nih dalam arsitektur komputer. Yang pertama level 0. Level 0 ini arsitektur mesin komputer dianggap sebagai dasar yang berhubungan dengan rekayasa digital yang membahas tingkat mesin dan dijalankan secara langsung yang memerlukan penerjemah. Jadi tidak memerlukan penerjemah, maaf. Nah, pada level kedua hingga level ke N, dari level 1, 2, dan N itu fungsinya sama, yaitu bahasa mesin yang dijalankan pengguna memerlukan interpreter untuk menginput mesin. Begitu juga dengan level kedua dan level seterusnya. Nah, dalam arsitektur komputer ada CPU dan beberapa port yang diperlukan. Nah, akan dibahas atau diterangkan oleh teman saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Apriandi akan membahas pembahasan yang berikutnya. Di sini tentang Central Processing Unit atau yang lebih dikenal dengan CPU. Nah, di sini CPU atau kesatuan tempat proses instruksi program. Nah, di sini pada komputer mikroprosesor ini disebut sebagai mikroprosesor. Prosesor juga disebut sebagai otak atau pusat pengendalian komputer. Nah, kenapa disebut sebagai pusat atau otak pengendalian komputer? Jadi di sini kalau misalkan CPU tidak berjalan, maka komputer juga akan tidak bisa dipakai atau tidak berjalan. Nah, prosesor berfungsi untuk mengontrol keseluruhan jalan sebuah komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas prosesor seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan saya tadi, di sini kegunaannya untuk menjalankan suatu komputer. Di sini juga sebagai pusat atau otaknya. Nah, di sini prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard. Tiga bagian terpenting dalam suatu prosesor. Yang pertama ada yang disebut dengan control unit. Di sini control unit bertugas untuk memberikan arahan terhadap operasi ALU. Yang kedua di sini adalah ALU. ALU adalah arithmetic and logic unit, merupakan bagian pengolahan bilangan biner dari suatu prosesor. Nah, yang ketiga di sini adalah register. Register adalah bagian perangkat memori sementara yang menyimpan data. Di sini bersifatnya sementara sebelum nantinya disimpan melalui memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nuraida, saya dari kelompok 5. Menindaklanjuti dari presentasi rekan saya sebelumnya, dan seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa di dalam arsitektur komputer itu ada input, proses, dan output. Dan yang akan saya jelaskan di video kali ini yaitu tentang input device atau unit input. Nah, teman-teman, hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih pengertian dari input device atau unit input itu? Nah, teman-teman, pengertian dari input device atau unit input itu adalah perangkat dari luar yang dipasang sesuai slot dan bagian masing-masing untuk dimasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor untuk diproses dan diterjemahkan secara digital. Input device yang pertama adalah keyboard.
device yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digerakkan oleh tangan kita sendiri untuk mengubah suatu gerakan menjadi instruksi ataupun perintah. Dan teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam mouse itu terdapat 3 tombol, yang dimana ada 2 tombol utama yaitu kiri dan juga kanan, dan juga 1 tombol yang dinamakan dengan tombol roda atau tombol yang berfungsi untuk menggulung atau memindahkan tampilan dari atas ke bawah, bawah ke atas secara cepat. Input device yang ketiga adalah touchpad. Touchpad ini berfungsi sama seperti mouse, yaitu untuk mengubah suatu gerakan menjadi instruksi ataupun perintah. Akan tetapi hal yang berbeda yaitu cara penggunaannya. Touchpad ini digunakan dengan sentuhan jari saja, dan kita sering temui touchpad ini di sebuah laptop ataupun notebook. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dibahas. Baik, saya Irfan. Saya akan menjelaskan apa itu unit output, unit input dan juga output. Unit input tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan apa itu unit output. Tidak jauh berbeda dari pengertian dari unit output. Cuman output, kalau input ini tadi instruksi, kalau output ini adalah hasil akhir dari sebuah pemrosesan dalam sebuah sistem komputer atau arsitektur komputer. Nah, unit output ini tentu saja hal yang sangat penting dalam arsitektur komputer. Kenapa? Karena ini sifatnya wajib. Ya, jadi unit output ini adalah sebuah device yang dimana device ini bertujuan untuk menampilkan hasil akhir dalam sebuah pemrosesan komputer. Nah, dalam komputer ini ada meliputi ada input, ada proses dan juga output. Contoh analoginya input dalam sebuah kasus dalam instruksi komputer. Contoh kita melakukan sebuah record atau rekaman. Contoh seperti saya ini rekaman. Andai kata saya menggunakan sebuah komputer atau personal komputer. Nah, tentunya saja ada proses yang terlibat, yaitu proses input, proses dan output. Input ini adalah instruksi yang diberikan. Nah, media yang digunakan mungkin tadi disebutkan oleh rekan saya yang menjelaskan tentang input. Nah, proses ini terlibat dalam sebuah arsitektur komputer yang melibatkan ada memori dan juga prosesor, yang didapatnya ada proses-proses dan standar prosedur yang tertentu yang dilalui. Nah, outputnya ini melalui sebuah device. Jadi dalam output ini ada I/O atau jembatan atau I/O port atau port atau lubang atau saluran yang tujuannya untuk menyambungkan perangkat dengan komputer. Contoh apa? I/O ini, port seperti port USB, seperti port audio, seperti port VGA yang tujuannya untuk kita perkecil kasusnya. Kalau dalam sebuah output, contoh port-portnya itu contohnya seperti VGA port, HDMI, yang dengan memang tujuannya untuk menampilkan sebuah hasil dari sebuah pemrosesan komputer. Nah, perangkat yang digunakan atau device banyak. Contohnya seperti printer, speaker, LCD proyektor atau monitor. Nah, tujuannya untuk menampilkan sebuah hasil akhir dari sebuah proses komputer. Nah, proses komputernya ini berupa gambar, audio, bisa berupa perintah atau teks juga. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang arsitektur komputer. Nah, yang saya bahas yaitu tentang memori. Apa sih itu memori? Memori adalah salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data, baik itu data sementara maupun data permanen. Dalam sebuah komputer, dalam sistem komputer, memori adalah hal yang sangat penting untuk berjalannya sebuah sistem. 3 jenis. Yang pertama ada physical register di CPU. Ini berada di level teratas. Informasi yang berada register dapat diakses dalam suatu
clock cycle CPU. Kemudian yang kedua ada primary memory atau accessible memory, berada di level tengah, contohnya RAM, ada memori dan diukur dalam byte dalam suatu waktu. Yang ketiga ada secondary memory, berada di level paling bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari byte atau block of bytes. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile, informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Memori ini diterapkan di stroke device, jadi akses meliputi aksi oleh driver atau device. Selanjutnya ada jenis memori atau media penyimpanannya berdasarkan media penyimpanannya. Yang pertama ada memori internal, itu biasanya di komputer ada yang namanya RAM. RAM itu random access memory. Selanjutnya ada ROM atau read only memory, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik pada awalnya, isinya yang bisa dibaca. Selanjutnya selain dari ada RAM, ada ROM juga ada DRAM atau dynamic RAM ya. Adalah jenis secara berkala harus disegerakan oleh CPU. Yang selanjutnya yaitu ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Kemudian yang selanjutnya ada DIMM, Dual Inline Memory.